Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan sekalian, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan untuk seterusnya kita tetap dalam pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik kawan-kawan sekalian, untuk mempersingkat waktu kita masuk saja ke poin pembahasannya, di mana poin yang saya maksudkan adalah perihal keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh umat Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keutamaan itu tentulah tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat-umat sebelum Nabi yang terakhir. Dan sebagai catatan bagi kawan-kawan sekalian, apa yang saya sampaikan nantinya saya ambilkan dari kitab Durratun Nasihin yang juga dimuat di dalam kitab Zahratul Riyad. Hanya saja saya fokusnya ke redaksi yang ada di dalam kitab Durratun Nasihin, di mana di sana dikatakan dengan kalimat anin nabiyyi alaihi salatu wassalam, yang artinya pengarang kitab Durratun Nasihin ini mengklaim bahwa keterangan beliau berasal dari hadis Nabi. Namun apakah betul keterangan beliau ini hadis Nabi atau tidak? Di akhir video akan saya sisipkan keterangan tambahan supaya tidak ada salah paham di antara kita. Oleh karena itu, kawan-kawan silahkan simak video ini sampai selesai. Selanjutnya kawan-kawan kita masuk saja pada redaksinya. Di sana dikatakan anin nabiyyi alaihi salatu wassalam annahu kana dzata yaumin jalisan hazinan. Dikatakan dalam Durratun Nasihin bahwa suatu ketika Nabi duduk dalam keadaan bersedih, dan tidak lama kemudian maka datanglah malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ma hadzal hazan?" Wahai Muhammad, apakah kira-kira arti daripada kesedihan ini? Bukankah Allah telah memberikan keutamaan-keutamaan kepada umatmu yang keutamaan itu tidak pernah diberikan oleh Allah kepada umat sebelum dirimu? Kata malaikat Jibril. Jadi kawan-kawan sekalian, kita sebagai umat Nabi yang terakhir, menurut malaikat Jibril yang termaktub di dalam kitab Durratun Nasihin, memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum Nabi yang terakhir kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun keutamaan yang dimaksudkan oleh malaikat Jibril, yaitu adalah beliau melanjutkan perkataannya dengan mengucapkan al-awwal qala Allah Ta'ala ana inda dzanni abdi bi. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, keistimewaan pertama yang diberikan Allah kepada umatmu yaitu adalah Allah berfirman, ana inda dzanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku. Jadi nantinya kawan-kawan sekalian, Allah akan bersikap bagaimana kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad ini, tergantung prasangka kita sendiri. Dan ini tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelumnya. Jadi umat sebelumnya sepenuhnya sesuai dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menurut malaikat Jibril adalah asani man satara alaihi la yufdihuhu yaumal qiyamah. Seseorang yang telah ditutupi atau telah disembunyikan aib-aibnya dari makhluk yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut besok ketika yaumil kiamah, kesalahan-kesalahannya ataupun aib-aibnya pun tidak akan pernah diumbarkan kepada makhluk-makhluk yang lain, sebagaimana juga Allah telah menutup aibnya saat hamba ini berada di alam dunia. Dan ini adalah keistimewaan yang kedua bagi umatmu, wahai Muhammad, kata malaikat Jibril. Kemudian selanjutnya, wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, keistimewaan bagi umatmu yaitu adalah lam yughlaq babut taubati an ummati kama lam yugargiru, yaitu umatmu akan selalu diberi kesempatan untuk bertobat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau pintu taubat akan selalu terbuka lebar bagi umatmu selama nyawa mereka tidak berada di kerongkongan, atau bahasa pendeknya selama belum sakaratul maut. Kalau sudah sakaratul maut, maka nanti pintu taubat akan ditutup sebagaimana yang juga dialami oleh Fir'aun pada zaman dahulu. Kemudian yang keempat yaitu adalah man ata bimil il ardi khotiatan yaghfiruhallahu lahu
ba'da ayyakulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keistimewaan yang keempat menurut malaikat Jibril yaitu adalah siapapun orangnya yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kesalahan, sekalipun kesalahannya sebesar jagat raya ini, maka nanti orang tersebut akan diampuni kesalahan-kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan dia terlebih dahulu mengucapkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, yaitu adalah yarfa'ul adzaba anil amwat bidu'ail ahya. Keistimewaan yang kelima bagi umatmu yaitu Allah akan selalu mengangkat dosa-dosa orang yang mati ataupun kesalahan-kesalahan yang mati, asalkan orang yang mati ini didoakan oleh orang-orang yang hidup. Alhasil kawan-kawan sekalian, apa yang dituliskan oleh kitab Durratun Nasihin ini bisa kita simpulkan bahwa keistimewaan umat Muhammad adalah 5 hal ataupun 5 poin, dan ini bukanlah sebuah problem karena memang tidak menafikan penjelasan kitab-kitab yang lain. Contoh penjelasan yang ada di dalam syarah Sahih Bukhari, di mana di sana dikatakan bahwa keistimewaan umat Muhammad sangatlah banyak sekali, yang diantaranya 5 hal yang dituliskan dalam kitab Durratun Nasihin ini. Hanya saja kawan-kawan sekalian, yang perlu saya tegaskan kembali bahwa apa yang diklaim oleh pengarang kitab Durratun Nasihin yang seakan-akan beliau menyatakan bahwa penjelasannya adalah hadis Nabi, dan itu bisa kita buktikan dengan tulisan beliau dengan menulis anin Nabi alaihi salatu wassalam, yang dalam kefahaman kita kalimat itu menunjukkan penjelasan dari Durratun Nasihin adalah hadis Nabi. Namun setelah saya teliti beberapa referensi yang saya punya, ya karena memang referensi saya juga agak terbatas, akhirnya saya berkesimpulan bahwa tulisan dari pengarang kitab Durratun Nasihin ini bukanlah hadis seutuhnya, bukanlah rangkaian hadis secara utuh, melainkan adalah saduran-saduran dari beberapa hadis, kemudian dibuatkanlah narasi ataupun dibuatkanlah sebuah paragraf, rangkaian cerita ataupun rangkaian kata-kata, dan itu juga tidak tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Hanya saja kita sebagai pembaca haruslah lebih teliti lagi, haruslah lebih berhati-hati lagi dalam memahami muatan-muatan yang ada di dalam kitab Durratun Nasihin. Contoh saja poin yang pertama yaitu adalah ana inda dzanni abdi bi. Ternyata ini adalah saduran daripada isi yang ada ataupun hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim. Atau yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah yarfa'ul adzab anil amwat, bahwa Allah mengangkat siksa ataupun kepedihan-kepedihan orang yang mati disebabkan doa-doa orang yang masih hidup. Ini sebetulnya kawan-kawan adalah saduran ataupun saripati yang diambilkan dari hadis yang matruk, hadis yang sebetulnya haruslah ditinggalkan, sebagaimana yang termaktub di dalam kitab Musnadul Firdaus, yaitu tulisan ataupun keluaran daripada Ad-Dailami. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, saya tegaskan sekali lagi bahwa ketika Anda membaca kitab Durratun Nasihin, tentulah Anda harus memiliki pembendaharaan referensi yang sedemikian rupa ataupun sedemikian banyak, supaya nanti Anda tidak salah dalam menyampaikan, supaya nanti Anda tidak salah dalam memahami. Hal itu untuk mengantisipasi kesalahpahaman, untuk mengantisipasi kegaduhan yang terjadi di antara kita semua. Baik kawan-kawan sekalian, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.